like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh yes, we love to worship. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you, Jesus. I worship you, oh Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Yes, here we are, Lord. I worship you, Almighty God. There is none. Mari setiap engkau yang mengasihi Tuhan, bangkit berdiri bersama di hadapannya. Katakan, I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, we love you. I worship you, oh Prince of Peace. That is all I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is no one else. There is none like you. Haleluya. Mari kita saat berdoa sejenak. Mungkinkah iman kita itu bangkit kalau kita tidak menyukai firman Allah? Bagaimana iman itu bangkit? Iman itu tumbuh. Tentunya karena pendengaran akan firman Kristus. Bukan satu cerita, bukan sebuah kisah atau bahan pembicaraan, tetapi firman Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Karena iman itu bekerja untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi itu tidak didapat di dunia, hanya ada di dalam firman Allah. Ketika iman kita runtuh, ketika iman kita goyah, maka kehidupan kita ke depan juga akan goyah. Kita akan kehilangan pegangan. Kita tidak tahu tujuan, kita menjadi apatis, menjadi putus asa. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Yang adanya cuma putus asa. Sebab itu perlu untuk membaca, mendengar firman Allah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, buat supaya setiap kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Supaya firman itu bekerja dalam kehidupan kami, menghasilkan buah, yaitu iman kami. Sehingga menghasilkan sesuatu rencana dan kehendak Tuhan, yaitu demi kebaikan kami semuanya. Kau memberkati kami semua di tempat ini, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga, kesehatan, iman rohani, karir, studi, keuangan, dan tentunya kesehatan dan sebagainya. Kami berdoa karena kasih-Mu yang besar, karena kemurahan-Mu yang begitu besar. Tuhan, Kau memberi kepada kami hikmat, kesembuhan, berkat, kuasa, dipulihkan setiap kami, diberi kekuatan, diberikan jalan keluar, supaya kami boleh berbuah, boleh menjadi saksi-Mu di mana juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh tertanam, karena firman-Mu memberikan jalan, masa depan, pengharapan, kemenangan, kekuatan. Dan firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami masuk di dalam rencana-Mu, sehingga kami boleh berbuah. Bahkan pada masa tua kami pun, kami akan tetap berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita akan membaca bersama-sama, yaitu salah satu program yang terbaik dari kita semua adalah menghasilkan buah karakter-karakter Kristus yang memang tidak disukai oleh orang-orang dunia. Kita akan bacakan bersama-sama, ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau kita melihat sebuah tanaman, dia ada di atas tempat yang tinggi. Kemudian ada tanaman di tempat yang paling rendah. Saudara, mana yang paling bisa menghasilkan dengan baik? Ketika hujan itu turun, selamanya air itu dari atas tuh larinya ke bawah. Dia tidak pernah memandang tanah itu emas atau tanah itu berharga, punyanya raja. Dia tidak pandang. Yang dia cari yang paling rendah. Disitulah dia akan turun ke sana. Demikian juga kalau kita sebagai orang percaya, firman Tuhan itu seperti air. Lah kita ini mau haus akan firman Allah, namun kalau kita tetap ada di tempat tinggi, tidak mau merendahkan diri kita, maka air itu tidak akan, firman itu tidak akan masuk dalam hati kita. Sebab itu Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu, supaya kasih Allah itu turun kepadamu. Itu dalam kitab Yakobus yang saya dapat ketika saya berdoa di kota Manado pada jam 3:30 pagi. Saya melihat Tuhan berdiri di depan saya, berpakaian putih dan saya seorang diri. Dia berkhotbah, sungguh-sungguh dia berkhotbah. Saya katakan ini saya bukan cuma fantasi, bukan. Saya bicara ini karena ini di mimbar. Jadi ini satu kebenaran firman Allah bahwa Tuhan itu hidup. Sehingga dia berkata, rendahkanlah dirimu. Supaya kasih karunia Allah itu turun pada kita. Bukan rendah diri, tapi merendahkan. Merendahkan itu berarti kita tahu bahwa kita harus di tempat yang bawah. Supaya firman air itu turun di dalam hati kita.
Oleh karena itu air tidak pernah melihat siapa saudara dan saya. Firman juga tidak melihat siapa saudara dan saya. Apa kekuatanmu? Yang penting firman itu akan masuk ketika saudara haus, lemah, dan membutuhkan firman itu. Sebab itu hari ini tema kita rencana Tuhan dan berbuah. Rencana Tuhan dan berbuah. Banyak orang berkata begini, aku mau dekat dengan Tuhan. Aku rindu dekat dengan Tuhan. Semua orang pasti rindu. Saya ketemu dengan seorang yang memang cukup lumayan di kota Singapura, orang Singapura. Dia orang pandai pelayanan. Dia termasuk salah satu penasihat atau apa di STT. Saya tidak bersebutkan terkenal. Dia berkata begini kepada saya, Pak Fengki, semua orang pasti rindu dekat Tuhan dong. Enggak mungkin enggak. Saya bilang ada juga yang enggak rindu. Karena itu zaman Tuhan. Oh, normalnya tetap semua mau. Terus saya tanya sama dia, apakah semua orang senang sama firman Tuhan? Belum tentu. Bagaimana dia mau senang sama Tuhan? Tuhan sang firman yang hidup. Dia tidak senang firman yang ada. Gitu. Kan Tuhan pasti berkata, gitu. Kamu mau senang dengan saya, mau dekat, padahal saya itu firman Allah. Ya mau dekat, bagaimana kamu di gereja? Kamu gak suka firman Allah. Terus mau dekat sama Tuhan sang firman. Ini satu hal yang harus kita renungkan benar-benar. Sederhana. Saudara mau ketemu Tuhan, mau dekat. Mau ketemu dekat apa? Mau makan-makan. Gitu. Mau apa? Pasti firman yang keluar. Dan firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika dia firman semua terjadi. Ketika dia firman tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan berkata firman Allah. Kalau saudara senang firman Allah. Saudara pasti senang ketemu Tuhan. Kalau saudara senang ketemu Tuhan. Tapi di gereja tidak senang firman Allah. Cuma senang cerita-cerita rame-rame. Bagaimana mungkin? Kata Tuhan, kamu senang sama saya padahal saya sang firman. Kenapa kamu gak senang dengar firman yang sudah ada di situ? Kalau kamu senang dengan saya, kamu senang dengan firman, itu menunjukkan kebenaran itu. Saudara, kita lihat dulu poin pertama dulu. Rencana mulia dan buah kehidupan. Rencana mulia dan buah kehidupan. Apa itu buah kehidupan, saudara? Buah kehidupan itu artinya dalam hidup kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh keluarga, teman kita, dan orang di sekeliling kita. Itu buah kehidupan. Ada buah kehidupan yang buruk, ada buah kehidupan yang baik. Tapi kerap kali kita memberikan buah kehidupan yang buruk, bukan yang baik. Tuhan ingin supaya kita memberikan buah kehidupan yang baik. Oleh sebab itu Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Roh Kudus itu penghibur. Jadi akan menghibur kita. Walaupun kita banyak teman, tidak ada teman. Acara bagus, tidak bagus. Toko rame atau tidak. Kita mungkin sedih, tetapi dia adalah roh penghibur. Tetapi orang di gereja kadang-kadang, saudara, tidak merasa terhibur. Dia mencari hiburan di gereja. Suasananya, programnya, pembicara, semuanya. Berarti pribadi Roh Kudus itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Yang ada itu hanya ritual, program-program gereja yang menyenangkan. Sehingga ketika programnya senang, kita senang. Gak bagus programnya, kita kosong. Kesalahan fatal. Roh Kudus itu menginsyafkan kita dari dosa. Roh Kudus itu mengajar kita tentang ajaran Kristus. Sehingga kalau ada Roh Kudus, kita mau belajar firman Allah. Ajaran Yesus itu. Tapi jangan Pak, kita sejarah ajak kesaksian cukup. Nah ini berarti saudara, apakah Roh Kudus itu berperanan dalam gereja, dalam kehidupan kita?
Di mana-mana kita kalau sudah tidak kumpul, nggak ada teman yang cocok, kita sedih. Kalau penghasilan kurang kita sedih. Kita tidak ada satu gairah terhibur, nggak ada. Saya mengalami tekanan banyak, persoalan begitu banyak. Persoalan begitu banyak. Tapi saya selalu melihat yang baik, yang dari Tuhan. Saya kadang-kadang jalan, saya diskusi sama Tuhan. Oh gini, saya punya masalah, tapi Tuhan saya ingin sesuatu. Saya lihat ada sesuatu yang berdalam hidup saya. Itu ada hiburan. Tapi kalau kita melihat masalah terus, kita melihat kegagalan persoalan kita, pandangan kita yang salah terhadap seseorang, terus kita rasanya sedih. Kita pikir orang itu gak suka kita, terus kita buahin padahal orang itu bukan gak suka. Mungkin lagi sibuk. Saudara sedih. Nah dari situlah kalau kita lihat berarti Roh Kudus sebagai penghibur tidak ada dalam hidup kita. Roh Kudus mengingatkan kita dari dosa tidak ada. Roh Kudus yang membuat kita kembali kepada ajaran Tuhan tidak ada. Roh Kudus yang membimbing menuntun kita kepada kebenaran ajaran Kristus tidak ada. Yang ada adalah langkah kita menurut emosi dan keinginan kita sendiri. Kita lihat dulu salah satu firman yang indah satu. Yaitu Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Oh enak Pak perumpamaan. Oh tunggu dulu. Perumpamaan Yesus itu keras. Karena sesuatu yang keras menegur. Dikasih perumpamaan tapi itu tajam. Lihat saya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saudara dengar gampang, Israel sakit hati. Marah. Karena dialah dalam perumpamaan itu. Yesus memberikan waktunya 3 tahun kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak tumbuh. Akhirnya diberilah kesempatan sekali lagi. Tetap tidak tumbuh dan tidak berbuah. Maka akan ditebang. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib. Bangsa Israel rata-rata sampai hari ini menolak Yesus. Dan akhirnya juga ditolak oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dan kitalah menjadi orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka tidak berbuah. Loh, tidak berbuah gimana? Ada bait Allah, ada pelayaran, ada ini, ada itu, ada acara besar. Itu ritual. Ritual. Buah kehidupannya tidak ada, Bapak Ibu. Percuma mereka di tanah ini, kita ada di gereja. Dengar firman Allah. Tuhan ingin supaya kita berbuah juga. Gitu loh. Berbuah apa? Roh Kudus itu satu pribadi. Buahnya yang harus kita lihat. Apa buahnya? Kasih. Sukacita, damai sejahtera. Kebaikan. Coba kita 4 ini aja dulu. Ada enggak kasih? Jauh. Ada enggak damai sejahtera? Ribut. Ada enggak sukacita? Enggak ada. Adakah kebaikan? Kadang-kadang. Bagaimana kalau kita bicara yang lainnya? Penguasaan diri dan sebagainya. Itu ada di program Mega Project Karakter Kristus, saudara. Nah itulah yang sasaran. Kalau kita masing-masing di gereja ini dan kita tahu aku punya Roh Kudus. Buktinya apa? Bahasanya, bahasa itu bisa dipelajarin. Bahasa dipelajarin bisa. Jadi ada orang saudara, kita lihat, saya terkejut juga. Tiba-tiba dia cuma les sebentar aja. Bahasa Inggrisnya lancar sekali. Sampai orang-orang yang situ loh.
kamu itu lahir di sini? Enggak. Terus, dari mana kamu belajar? Saya belajar les. Kok bisa lancar? Tapi dia bukan orang sana. Kita juga sama. Mungkin bahasa Roh Kudus kita lancar, tapi kita sebenarnya bukan dicangkokkan di dalam Tuhan. Karena tidak ada buah dalam kehidupan kita. Tuhan ingin sebagai warga kerajaan surga, warganya itu harus ada. Bukan bahasanya Bapak Ibu. Itu memang perlu juga. Karena itu bahasa rohani, bahasa iman, bahasa air mata, bahasa kasih dan sebagainya. Nah itulah yang harus kita tahu. Tetapi apa yang terjadi? Kerap kali kita tidak menghasilkan buah itu. Coba kalau kita melihat satu orang itu ramah sekali. Kita tertarik ke tempat itu. Apalagi restoran kalau orangnya ramah, tertarik. Datang ke situ bukan soal makanan enak, bukan tempatnya megah. Kadang-kadang karena dilayani dengan baik. Nah itu salah satu kehidupan kita harus menghasilkan buah. Supaya kita itu bisa membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita belajar untuk ramah. Kita belajar untuk rendah hati. Belajar untuk hidup mengasihi. Mengasihi itu berarti berkorban. Buahnya itu nomor satu, kasih. Loh kenapa orang Israel kok dibuang Pak? Karena tidak bisa mengasihi. Kenapa tidak bisa mengasihi? Karena Yesus mengajarkan kasih. Mereka menolak itu Yesus. Kalau Yesus mengajarkan yang lain mereka menolak gak apa-apa. Yesus mengajari kasihlah musuhmu. Gak ada salah toh. Mereka malah benci, aneh itu. Karena mereka senang untuk bermusuhan. Padahal itu agama. Jangan-jangan kita juga sama. Gitu. Kita di gereja tapi suka bermusuhan. Gak boleh. Kita harus suka untuk mengampuni dan melayani orang lain. Kita lihat terus saudara, yaitu Matius 21 ayat 19. Apa ini? Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kerap kali kita tidak mau melihat keinginan Tuhan. Rencana Tuhan yang ingin supaya kita berbuah. Kita rasanya cuma datang di gereja. Nah Tuhan ini datang kepada sebuah pohon ara. Orang yang punya pohon itu ingin melihat pohonnya itu berbuah. Amin. Saudara kalau kita punya anak kita sekolahkan. Kita ingin ada buahnya. Kalau dia lulus sekolah, pasti orang tua itu ingin hasil kerjanya bagus. Ada orang tua berkata begini, aku sudah sekolahkan anakku. Terus, gak lama lagi, malah aku yang ngurusin dia. Ini terjadi di Singapura. Kisah nyata. Papa dan anak perempuan mati di apartemen selama beberapa waktu tidak ada yang tahu. Papa ini sama mama membesarkan seorang perempuan, anak perempuan. Dia sekolah sangat pandai sekali. Dia ngambil S2 di Inggris sangat pandai sekali. Dia ambil doktor hebat sekali. Dia kerja, pintar. Mamanya meninggal. Tinggal papa sama dia. Apa? Tidak lama kemudian perempuan ini mengalami gangguan. Jadi tidak bisa kerja. Papanya yang tua jadi merawat dia. Papanya sendiri sakit-sakitan. Akhirnya tidak tahu siapa dulu yang mati. Mungkin papanya mati, dia nggak bisa ngurus, dia mati. Atau sebaliknya. Disayangkan mukanya cantik. Saudara lihat itu, mukanya cantik, umurnya baru 40 lebih meninggal. Pendidikannya tinggi, terlalu pandai. Buahnya di mana? Kenapa seperti itu? Tuhan ingin hari ini juga sama. Mau datang di gereja,
mau apa saja. Tapi kalau nggak ada buah, nggak ada guna. Kita harus boleh berbuah hari ini. Minimal buah itu bisa dinikmati keluarga kita, saudara kita, teman kita. Bahwa bagaimana orang kita itu ramah. Bagaimana kita sabar. Bagaimana kita rendah hati. Bagaimana kita suka membawa perdamaian. Itu mereka ingin dulu. Dan terutama kita bisa menghibur orang melalui firman Tuhan. Kok bisa begitu? Karena ada roh penghibur dalam diri kita. Sehingga kita bukan cari orang untuk kita dihibur. Tapi kita mencari orang untuk menghibur orang. Tetapi kebanyakan orang di gereja mencari orang yang bisa menghibur dia. Mencari penghiburan sehingga gereja menjadi tempat hiburan. Mereka tidak mencari orang-orang yang butuh dihibur. Berarti itulah namanya, buah itu tidak ada. Makanya akhirnya punya karunia. Tapi tidak punya tujuan, cuma menunjukkan kehebatannya. Tapi dia tidak pernah tunjukkan kebaikannya. Saudara, kalau kita lihat, Tuhan kasih kita terlalu baik sekali. Kita terlalu baik sekali. Kita masih hidup, masih baik, bisa kerja, bisa normal, punya kaki, punya tangan. Males aku jalan kaki ke gereja, Pak. Males angkat kursi. Coba saudara lihat. Orang yang kakinya sakit, tidak tahu kecelakaan, sudah berbulan-bulan di rumah sakit. Gitu. Ketika dia lihat orang-orang main sepak bola, lari-lari, dia tuh kepingin, tapi gak bisa. Karena dia gak bisa saat itu. Tapi saudara, kita punya kaki. Jalan pun kita nggak mau. Contoh seperti itu. Ayo kita harus bergerak semuanya. Sebab itu kita lihat kenapa kita harus bergerak. Karena Tuhan tuh selalu bergerak. Hal yang kedua. Dia selalu bekerja untuk kebaikan. Yaitu Tuhan. Jadi kalau saudara rajin berbuat baik. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Roma 8 ayat 28. Ini firman Allah saudara. Dan saudara harus mengikuti. Jangan saudara yang senang-senang. Gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Sesuai dengan apa? Tuhan itu punya rencana. Rencananya selalu baik. Dan dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita pergi mana-mana, tidak mendatangkan kebaikan. Terus kita ngomong Tuhan, kita pakai salib, ngomong shalom. Saudara, minta ampun saudara. Ngomongnya bagus. Tetapi Allah, saya boleh katakan, sementara saya mengatakan demikian, Allah tidak ada pada dia. Lu kok bisa begitu Pak Fenggi? Tapi dia ngomong shalom itu hanya cuma diajar saja kebiasaan. Lu kenapa? Kalau Allah ada pada dia, Allah itu rajin, Allah itu bergerak, Allah itu menggerakkan orang, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dia kemana-mana memberi kebaikan, pasti Allah di dalam dia. Katakan amin. Tapi kalau dia di mana-mana bikin orang pusing, bikin orang masalah, saudara. Masa gak Allah di situ? Itu berarti bukan Allah, bukan rencana Allah. Sebenarnya mudah saja kalau saudara mengerti firman Allah. Kenapa kita mengajar seperti ini? Karena saudara supaya tahu inti-intinya. Gitu loh. Supaya kita tahu sadar kita itu di posisi mana. Nah kalau kita di posisi, oh Allah ada dalam hidupku. Pasti kamu melakukan hal yang baik. Katakan amin dulu. Kenapa? Karena Allah itu selalu ingin berbuat baik. Gitu. Dan terus bekerja dan mendatangkan kebaikan. Jadi kita tidak boleh mendatangkan hal yang tidak baik. Harus memberikan kebaikan bagi banyak orang. Itu yang harus kita terima. Dan kita harus mau menjadi kawan sekerja Allah. Ketika kita ngomong kawan sekerja Allah, orang berkata begini, waduh manusia kok jadi rekannya Tuhan. Rekan apa itu? Pelayan Tuhan Allah, masa pelayan begitu aja jadi rekannya. Nyampaikan firman, ya nyampaikan, tapi kehidupannya gimana? Terus itu banyak orang yang usul begitu.
Tapi saya bilang, ya tetap diadakan sekerjalah di ladang Tuhan. Tapi kurang tepat, Pak. Saya cuma berpikir, mungkin orang itu tidak pernah berbuat baik. Hanya cuma mengajar, tapi tidak memberi contoh. Sehingga disebut, dia ngomong rekan kerja sesuai firman Allah. Tetapi dia mungkin melayani, tapi tidak mendatangkan kebaikan. Tidak memberi contoh yang bagus, mungkin seperti itu. Sehingga saya katakan, pokoknya orang yang melayani itu rekan kerja Tuhan. Melayani itu harus mendatangkan kebaikan. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Hari ini saudara tidak melayani, tetapi saudara sebenarnya di rumah. Engkau melayani keluargamu, anakmu, engkau melayani teman saudaramu, orang tuamu. Layani yang baik. Katakan amin dulu. Yang baik berarti engkau harus menaruh dirimu sebagai pelayan yang baik juga. Orang mau melayani yang baik, kalau nggak punya hati sebagai pelayan yang baik, tidak mungkin jadi orang bisa melayani baik. Karena melayani yang baik itu adalah seorang pelayan yang baik. Kalau engkau mau menjadi melayani yang baik, jadilah pelayan yang baik juga. Jadilah hamba yang baik. Hamba yang baik bukan protes, bukan marah, bukan apa saja. Tapi selalu mencari waktu untuk selalu baik. Itu yang selalu Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketaatan dan kekudusan. Ketaatan dan kekudusan. Orang kalau taat pasti kudus dia. Saya mau taati hari ini, kudus. Nanti 1 jam lagi iblis berkata, enggak usah. Tapi Tuhan berkata, ayo tetap doakan orang itu. Aku ikutin, kudus. Tetapi ketika dia tidak taat, kekudusan tidak ada. Kekudusan itu hanya ada karena Tuhan mengampuni dosanya. Tapi untuk sehari-hari dia lebih banyak mengikuti apa kata iblis, bukan apa kata firman Allah. Ketaatan itu berarti mengikuti perintah Tuhan. Ketaatan itu berarti memberikan hidup kita kepada Tuhan sebagai pelayan yang baik untuk melayani Tuhan. Itu ketaatan. Dan ketaatan mendatangkan berkat. Dan saudara lihat firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang kena kusta itu, pergi ke imam. Dia taat, saudara. Dia taat. Dan sementara di dalam perjalanan sembuh mereka. Ketaatan. Cuma Tuhan ngomong pergi aja. Sembuh, ngomong pergi saja loh. Sudah sembuh. Firman-Nya luar biasa. Tapi masalahnya setelah sembuh mereka tidak cari Tuhan. Satu yang cari Tuhan. Seakan-akan mereka taat itu karena punya motivasi. Ketaatan itu bukan punya motivasi. Ketaatan itu karakter. Amin. Harus dilatih karakter kita, saudara. Saya banyak hal ketemu teman-teman. Masalah-masalah begitu banyak sekali. Suatu hari ya, saya berdoa sama satu teman saya dan dia bawa saudaranya itu pengusaha besar. Ketika saya berdoa, Tuhan katakan, aku akan melakukan hal yang ajaib bagi dia. Saya dengar. Saya bilang, waduh, ini perusahaan lagi sulit ini. Gimana Tuhan? Katakan, aduh saya turun dulu deh. Saya turun di bawah, saya ngomong sama teman-teman, katakan enggak ini? Kalau dikatakan, munculnya 5 tahun lagi dia sudah ngamuk. Kalau enggak saya katakan besok terjadi. Dianggap terus kita ngomong, dianggap kita cuman nyocokkan. Ego Tuhan, keputusan adalah taat. Soal Tuhan mau lakukan kapan urusan Tuhan. Yang penting kita taat, selamatkan dirimu, urusi dirimu, selesaikan dulu. Amin. Makanya kita harus berangkat ke tempat itu. Saya ketemu sama adiknya dan kokonya yang ya kaya teman. Gitu. Saya bilang, maaf saya balik lagi. Lo kembali Pak Fengki. Iya, tadi waktu doa saya bicara. Ada Tuhan ngomong apa? Gitu. Keajaiban akan terjadi. Ajaib apa ya? Oh saya gak tahu. Mungkin Bapak punya masalah apa saya tidak tahu. Yang penting itu, oh iya ya terima kasih. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok siang saya ditelepon. Pak Fengki cepat kemari. Oh nggak bisa, saya udah terbang. Itu di Jakarta. Saya udah terbang di Surabaya. Waduh Pak, ini hari ini musuh kami bebuyutan. 5 tahun
pabrik kami, usaha kami sekian ratus juta dolar. Diakui dia tidak mau kepada saya. Urusannya sampai sudah menteri di mana-mana. Kami keluar duit sama-sama banyak. Tidak bisa. Tapi hari ini dia datang bawa notaris. Dan berkata, ini milikmu. Kita tanda tangan. Cuma sebagian besar dikembalikan sesuai dengan porsi sahamnya. Saudara, kita itu hanya taat. Kita bukan mendatangkan hasilnya. Kita taat, Tuhan yang mendatangkan hasilnya. Kebanyakan kita mau dapat hasil tapi tidak taat. Ketaatan itu paling penting dalam hidup kita. Terus taat bagaimana? Kalau kita nggak dengar perintah Tuhan, kalau kita nggak dengar firman Allah, bagaimana mau taat? Belajar untuk ketaatan dalam hidup kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah itu pasti punya rencana, gak mungkin enggak lah. Rencananya selalu baik. Katakan rencana selalu baik. Ngomongnya aja kurang baik, bagaimana mau dapat baik? Rencananya selalu baik. Nah itu harus ditanam dalam hati kita. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Supaya taat kepada Yesus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Damai sejahtera, kasih karunia melimpah. Bukan cuma penuh, melimpah atas kamu. Yaitu supaya kita taat kepada siapa? Yesus Kristus. Tapi ada juga cerita-cerita sekarang ini. Di media ada pendeta-pendeta, ada pelayan-pelayan Tuhan yang cukup terkenal. Bagus ngomongnya satu sisi mungkin kurang. Dia ngomong apa? Yesus itu juru selamat, tapi bukan Tuhan. Tuhan itu Yahweh, Yesus bukan. Jadi kita itu harus kepada Bapa, Yesus juru selamat cukup. Terus saya jadi bertanya bingung. Jadi kamu memuliakan Bapa iya, terus merendahkan Yesus. Ya memang dibawa dia. Kamu tahu nggak Bapak ngomong apa? Aku memuliakan Yesus. Terus kamu merendahkan. Jadi gimana sekarang kita ini? Bapak berkata, aku meninggikan Yesus. Dan memberikan nama di atas segala nama. Supaya yang ada di surga, di bumi, di bawah bumi berlutut kepada dia. Bagaimana kita gak berlutut? Surga semua berlutut. Dan Tuhan berkata meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Kok kamu merendahkan? Loh, saya akan memuliakan Allah. Kalau kamu memuliakan Allah, kamu harus memuliakan Yesus. Kenapa? Karena Allah memuliakan dia. Katakan amin dulu. Kalau engkau meninggikan Allah, harus meninggikan Yesus. Karena Allah meninggikan Yesus. Kalau engkau meninggikan Yesus, maka disitulah kemuliaan Allah muncul. Kenapa? Karena kita meninggikan Yesus bukan hanya karena meninggikan. Karena kita mengikuti perintah Allah. Kita mengikuti teladan Allah. Bukan hanya teladan Yesus. Teladan Allah yang memuliakan, meninggikan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa meneladani Yesus, ajaran Yesus. Tapi kita juga harus meneladani teladan Allah Bapa di surga. Yaitu memuliakan Yesus, meninggikan Yesus. Jadi jangan ada dualisme di dalam hati saudara. Hatinya apa? Ya kalau aku cuma ngomong Yesus nanti Bapak nanti aku jadi jauh. Salah. Kalau engkau ngomong tentang Tuhan Yesus terus. Di situ berarti kita itu meneladani Bapak. Mengikuti ajaran Bapak. Nah ini kadang-kadang hal-hal sederhana kita tidak bisa. Sebab itu banyak pandangan-pandangan yang mulai logika bermain, bukan firman bermain. Sehingga saya selalu berkata, biarlah Alkitab itu berbicara. Katakan amin dulu saudara. Kapan berbicara firman Tuhan? Makanya kalau kita lihat, kadang-kadang saudara lihat bagaimana masalah Ayub. Saya mau tanya saudara.
Masalah Ayub. Satu, kalau kita lihat positifnya dulu. Ayub itu diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena kesalehannya takut Tuhan. Sehingga iblis ketika keliling dunia dan kemudian kembali kepada Tuhan. Tuhan langsung tanya begini. Kemana saja kamu? Keliling dunia. Kamu lihat hambaku Ayub. Dia taat dan saleh. Takut Tuhan. Bayangin Allah memperhatikan loh. Hidup kita. Bukan berarti Allah nggak lihat loh. Satu memperhatikan. Iblis ngomong apa? Yang kau pagarin. Coba buka pagarnya. Pasti mengutuki kamu. Kedua, Allah selalu memagarin orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Ternyata iblis itu bisa tahu kalau dipagari Allah. Berarti iblis itu waktu keliling dia pergi ke Ayub. Dia koda nggak bisa. Dia ke tempat lain ada yang kena ada yang tidak. Begitu sampai dia ngomong Ayub dia tahu. Aku sudah 5 tahun goda Ayub nggak bisa. Karena kau pagari. Itu bukalah pagar. Dia akan mengutuki kamu. Ya saudara jangan lihat masalahnya. Tapi lihat rencana Allah. Maka Ayub dipulihkan kemudian. Bukan hanya dipulihkan. Ayub mengenal Tuhan bukan kata orang. Ayub mengenal Tuhan kata matanya sendiri mengenal dia. Jadi hari ini Tuhan itu memperhatikan saudara semuanya. Sehingga dikatakan apa saudara? Sehelai rambut jatuh pun sudah dihitungnya. Setiap tetes air mata kita sudah disimpan dalam kirbatnya. Setiap langkah kita, langkah kaki kita tidak lepas dari pengawasan mata Tuhan. Dan dia menuntun setiap langkah hidup kita. Bayangkan Tuhan itu bagaimana? Mau nuntun langkah kita, mengawasi kita, mengingatkan kita. Sebab itu walaupun dia Allah, dia telah melayani kita. Masa kita nggak mau melayani dia dan melayani sesama? Jadi pada akhirnya saudara hari ini, rencana Allah itu selalu baik. Marilah kita terus rajin berbuat baik. Bukan supaya masuk surga. Itu menunjukkan Allah turut bekerja dalam hati kita. Mari mulai hari ini juga kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah itu selalu menginginkan buah dalam kehidupan kita. Dan jangan merasa saudara ingin diperhatikan orang. Senang. Sehingga kita mau cari perhatian orang. Tapi saudara lupa. Kalau saudara perhatikan orang, saudara mau nampil, mau nampang, mau gaya, mau diatur kayak artis. Tapi Tuhan memperhatikan saudara bukan gayamu. Tapi pribadimu, kesalehanmu, ketaatanmu. Dan dia akan perhatikan terus menerus. Kalau dia memperhatikan, maka saudara gak usah pernah takut. Dia sedang menyiapkan rencana yang indah. Makanya ikutin visi Tuhan. Yakub, dia mulai mengikuti visi Tuhan. Dengan cara apa? Dia mencari hak kesulungan, walaupun harus kehilangan hartanya. Tapi ketika dia kehilangan hartanya, dia menemukan Tuhan, sumber harta. Akhirnya, Yakub berjumpa dengan Esau. Bukan Esau memberikan uang, hartanya. Yakub membagikan hartanya. Padahal yang mewarisi kekayaannya, Ishak itu Esau. Yakub mewarisi kekayaan dari Bapa di surga. Amin. Saudara boleh mewarisi kekayaan dari orang tua saudara-saudara boleh. Tapi ingat, engkau akan mewarisi warisan dari Bapa di surga. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan setiap kami oleh benih firman-Mu. Supaya kami Tuhan boleh disadarkan kembali bahwa hidup kami harus berbuah. Karena Engkau ingin menikmati yaitu buah kehidupan kami. Tuhan kerap kali kami mencari
penghiburan dari dunia atau dari orang lain. Kami lupa bahwa kami ditugaskan juga untuk menghibur karena roh penghibur ada pada kami. Tuhan, kami hanya untuk mencari orang berbuat baik pada kami. Tapi kami lupa bahwa kami ini agen daripada Tuhan untuk berbuat baik. Karena Engkau selalu ingin berbuat baik kepada setiap orang melalui kami dan kami juga. Dan hari ini Tuhan, kami disadarkan kembali supaya kami mencari pribadi Roh Kudus. Bukan kami mencari ritualnya. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti menjauh dari firman Allah. Tapi kami ingin dekat dengan Tuhan. Melalui hal pertama, kami rajin, kami cinta dengan firman-Mu. Karena Engkau adalah sang firman. Kami hari ini Tuhan bukan memuliakan Bapa, merendahkan Yesus. Tapi kami akan memuliakan, meninggikan Yesus. Bukan karena hal yang lain. Karena kami mengikuti perintah teladan dari Bapa. Sebab itu hari ini Tuhan, biar hati kami semuanya disucikan kembali kepada kebenaran. Dan biarlah Alkitab berbicara dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita angkat roti di atas kepala saudara. Saya tunggu untuk supaya disiapkan. Bagi yang belum menerima boleh meminta kepada Asar. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan, nanti kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?" Amin. Dalam nama Yesus. Renungan kebaikan Tuhan sejenak. Betapa baiknya Dia. Betapa besar kasih-Nya. Betapa besar pengorbanannya. Dia terlalu dan terlampau baik buat setiap kita. Rancangannya selalu indah dalam saudara. Tubuhnya diberikan, hidupnya diberikan. Supaya hidup saudara boleh menjadikan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah sediakan, sudah percayakan kepada setiap kami.
Kami juga berdoa Tuhan, untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu.